hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Supartomo, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai media promosi di SMK Negeri Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada dosen dan guru penilai, saya memohon bimbingan dan masukannya mengenai video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Dari SMK Bolano Lambunu, selamat menyaksikan. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi ini ya, kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kepala sebagaimana keadilannya. Gimana? Ya, jadi 8 orang ini bersaudara, keluarga dekat. Jadi ada saudara yang meninggal, akhirnya 8 orang yang harus kembali ke saudara. Adik-adik sekalian, sekarang kita sudah masuk pada media promosi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada beberapa, yaitu mengenal dan mengetahui media promosi itu apa, kemudian fungsi dan tujuannya, fungsi dan tujuan dari media promosi, kemudian saluran dan jenis-jenisnya. Dan hari ini adalah pembelajaran yang berbasis pada problem. Artinya ada problem, ada masalah yang ingin kita pecahkan dengan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, penilaian seperti biasa, kita akan mencari pengetahuan yang disiapkan tesnya,
keaktifannya, termasuk bagaimana kalian aktif berdiskusi. Kemarin aja kita sudah belajar mengenai peluang usaha, sehingga ya. Nah sekarang kalau sudah ada usahanya, sudah ada peluang usahanya nih, ya. Kemudian peluang usaha itu kalian analisis, kemudian menjadi usaha. Jadi tadi peluang usaha itu konsep, ya. Peluang usaha itu konsep. Setelah dianalisis, nah diambillah keputusan untuk menjalankan usaha itu, ya. Nah, usaha itu, ya kita tidak datang usaha yang kita harapkan adalah selling, kita harapkan adalah berjual, ya. Kan begitu ya? Ketika kita ada usaha, maka tentu harapan kita adalah berjual. Tapi ada beberapa usaha, ada beberapa dagangan yang itu kecenderungannya tidak laku. Pernah tidak lihat ada produk yang ada luarsanya sudah nyampe, tapi kok tidak laku? Ya, banyak ya. Berarti ada yang salah di situ. Kira-kira apa? Kemasan kurang rasanya. Oke, terus kemasan apa lagi? Kualitasnya, terus kenapa kok tidak laku? Kalau kualitasnya bagus, kemasannya bagus, kenapa dia tidak laku? Karena orang tidak kenal. Orang tidak kenal itu bersumber masalahnya karena tidak ada. Nah, memperkenalkan suatu kepada orang lain. Terus oke, buat apa lagi? Informasi. Membagikan informasi, sharing informasi, menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, good. Nah, promosi, ya seperti yang kalian bilang sudah bagus sekali. Kegiatan ditujukan untuk mempengaruhi, tapi untuk mempengaruhi seseorang harus ada informasinya. Benar yang kalian katakan, ya. Tapi tujuannya setelah informasi itu disampaikan, tujuannya adalah mempengaruhi perilaku konsumen, ya. Apa yang kita harapkan? Beli, selling tadi, ya. Kalau belum beli, beli. Kalau sudah beli, beli lagi, ya gitu ya. Tuh. Kegiatan ditujukan untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Ya. Jadi informasi yang kalian bilang tadi itu yang disampaikan kepada konsumen, calon konsumen, ya. Kemudian yang kita harapkan adalah mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Oke. Nah, fungsinya. Fungsi yang pertama adalah informasi. Yang kalian bilang tadi itu. Yes, menyampaikan informasi. Jadi orang tidak akan tahu. Ya, orang tidak akan tahu produk kita kalau tidak diberi tahu. Kemudian disampaikan kembali, dipromosikan kembali. Untuk apa? Ini supaya kalian ingat lagi, seger lagi ingatannya kalian. Maka pernah tidak kalian merasa ketika kalian melihat di media sosial atau di TV ada orang makan ini kemudian ya, jadi suka makan juga ya, jadi berselera lagi. Nah, ini yang dimainkan untuk mengingatkan kembali akan kita punya selera. Ya, bukan pelan yang pertama. Selera yang pernah ada, bukan yang pernah ada. Ya, jadi kita yang tadi pernah nih suka makan sesuatu gitu ya, setelah diingatkan loh kok jadi lagi. Nah, ini gitu yang diinginkan. Ya, karena promosi itu selain memberikan informasi baru, juga mengingatkan supaya segar diingatan tuh, ya, supaya segar diingatan. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, dia akan tenggelam, dia akan hilang. Makanya harus kasih kabar. Ya, jadi
akan tenggelam, ya, karena orang lain sebagai kompetitor kita, pihak lain sebagai kompetitor kita, itu bisa saja buat inovasi baru, ya, gencar promosi sehingga kita tidak terlihat. Padahal ada nih, kita punya stok masih ada, barang masih ada, tapi karena tidak promosi orang kira sudah tidak produksi lagi. Maka harus dipromosikan supaya diingat, supaya seger diingat. Sampai di 3 poin ini ada pertanyaan, sebelum kita lanjut. Ngerti ya? Bahwa promosi itu sebagai menyampaikan informasi, kemudian saya, kemudian ingat di untuk pendekatan persuasi itu sangat halus, ya, ajakannya jangan menggunakan cara-cara yang akhirnya orang mulai jadi risih, ya. Nah itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi promosi, kemudian apa yang digunakan untuk melakukan promosi. Nah itulah yang dikenal dengan media promosi. Sudah bisa membandingkan, bisa membedakan antara promosi dengan media? Bisa. Kalau promosi, actionnya, ya, kerjanya melakukan promosi, ya. Tapi kalau media promosi, alatnya, alatnya, ya. Kemudian bisa juga disebut saluran. Nah sekarang adik-adik saya minta kalian, saya bagikan LKPD dulu. Kita bagikan LKPD-nya. Nih, kelompok 1, 2, 3. Oke, kemudian nah, setiap kelompok akan saya berikan angka, ya. 1, 2, 3, 4. Pegang masing-masing. Pegang masing-masing. Oke. Kemudian kalian pegang masing-masing. Oke. Nah, ini kalian bertiga, 3, 2, 1. Jadi pegang masing-masing. Dan sekarang pegang nomor 1, bergabung dengan sesamanya yang memegang nomor 1, kemudian membahas mengenai media cetak. Oke? Kemudian coba angkat tangan yang pegang nomor 1. Kelompok ini kelompok 1 mana? Oke, good. Kemudian kelompok nomor 2 mana? Siapa yang pegang nomor 2? Oke. Ini media elektronik dan online. Kemudian yang ketiga mana? Oke, membahas mengenai kekuatan dan kelemahan setiap media promosi. Oke, dalam hitungan ketiga silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing kelompok. Silakan. Sekali di halaman 21 itu ada data medianya. Ya, silakan ditulis nama. Ya, tulis namanya di nomor 1. Ada nama kelompok itu namanya di nomor 1. Cuma kalau PD. Bisa kok ya? Ini kelompok ahli. Ya, Google untuk mencari. Ya. Di modul juga ada, tapi kalau mau memperkaya referensi silakan bisa. Silakan didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan. Jadi media cetak itu apa-apa saja. Kemudian media elektronik dan lain. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari
diskusi di kelompok ahli hasilnya berbeda, karena kalian sharing apa yang kalian diskusikan dari kelompok asal tadi atau kelompok ahli tadi. Ya, silakan. Tadi kalian sudah membahas mengenai media cetak, ya. Nah, coba kelompok satu bisa jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang media cetak. Media cetak adalah media yang bersifat statis dan mengutamakan kesan visual. Yang ditentukan di sini adalah promosi melalui media cetak. Biasanya dilakukan dengan membuat spanduk, poster, banner, katalog, kalender, iklan di koran, majalah, stiker, flyer, brosur, kaos, dan sebagainya. Yang kegiatan kalau promosi berarti produk, ya. Oke, produk itu bisa jasa. Apa? Produk itu bisa jasa juga bisa barang. Oke, apa lagi? Kenapa kalian berbuat apa? Ada informasi apa di kalian? Bukan yang beredar itu. Ada apa di kalender? Yang mereka yang promosi kalender kan dia jadi promosi cetak. Oh, ini ada melakukan. Dia promosi itu sebenarnya bisa produksi kerjaan. Juga ada orang. Orang biasanya itu silakan selalu ini. Ya, kamu promosi itu kan melihat ekspresi kalian ya aku ini ya itu kan selalu ini. Ya, jadi kita di promosi mas juga kan saya lihat produk. Saya kalian bukan jualan gitu. Ya, tapi kami sama. Jadi berkaitan dengan promosi. Apakah personal branding penting? Kenapa? Kalau kamu mau beli sesuatu, terus ada dua orang di situ, kamu kenal dengan tidak, kamu beli sama siapa? Kalau itu namanya branding, ya. Tapi kalau lebih kurang dari Kita kasih sekaligus ya, jadi mengabaikan faktor lain, dianggap faktor lain itu sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita tahu skillnya bagus dengan orang tidak tahu skillnya bagus atau tidak, kemudian kita mau menggunakan jasanya, kita akan memilih yang saya tidak sekolah di TBSN, beliau sekolah di TBSN. Sekarang masalah apa kalian bisa bicara siapa? Ya, sekolah. Tapi kalau untuk beriklan tentu punya biaya, ya. Nah, kekuatan dan kelemahan masing-masing itu kan sudah kalian bahas, ya. Kalian sudah bisa membedakan antara satu dan yang lain, termasuk kekuatan kelemahannya, masuk budgetnya. Ini lebih butuh budget yang lebih gede yang mana nih? Yang sesuai dengan kita punya usaha yang mana? Jangan sampai usaha kita masih kecil, pilih promosi atau media promosi yang budgetnya membutuhkan budget yang besar. Sudah kenal media cetaknya, sudah kenal media elektronik dan online-nya, kemudian kekuatan dan kelemahannya, kurang lebihnya maksudnya. Kelompok kalian diskusikan menentukan media promosi apa yang kalian gunakan kalau kalian punya produk. Ayo, coba diskusikan. 5 menit diskusinya. Nanti, iya. Harus ada pertimbangannya ya. Saya memilih ini kenapa? Karena satu gini. Jadi cuma beritahu gitu maksudnya.
Nah, sudah? Nah, pertimbangannya tadi itu ya. Masuk budget ya. Masuk budget. Masuk anggarannya. Sudah? Nah, sudah. Sudah. Coba kita bayar ingat itu. Oke. Akan melakukan kita urusan apa? Kamu ini apa? Media? Internet. Sekarang internet online ya. Sekarang udah masih di tadi. Apa sebabnya online? Apa itu? Di online dan sebagai bahannya sudah dibuka. Oke, apa? Media internet. Apa yang paling kamu pilih dari sekian itu? Facebook. Kenapa? Karena lebih simpel Pak, terus banyak orang yang terus menggunakan Facebook. banyak yang menggunakan Facebook. Terus kita maksudnya kalau kadang kan tiap Untuk orang, wilayah kita ya. kadang tiap orang kan pasti punya kesibukan masing-masing. Oke. Jadi mereka kalau mau diantarkan saya Jadi Facebook ya. Berdasarkan anggaran kalau kita yang melayani ya sampai itu mana kamu ditulis dia terus aplikasinya begitu. Jadi orang kan pasti dia jangan lupa pakai lain. Boleh ya? Oke, thank you. Bagus. Oke, ngomongin itu apa? Ini juga ada alasan lebih. Oh, sudah ada Bu. Arahnya berarti nggak perlu diingatkan lagi. Oke, terus selanjutnya budget murah. Oke, yang iklan ya Facebook iklan ya Pak. Saya juga murah nggak? Lebih murah dibanding kalau kalian harus datang ke TV. Mahal ya. Oke, lanjut. Khusus untuk kita ya. di sini ada Kita ini kalau di luar kita nggak terlalu ngerti, tapi kalau di daerah kita karena memang target pasar kita kan sekitar sini ya, itu orang lebih banyak menggunakan Facebook ya dibanding Instagram ya. Kalau ketemu orang misalnya tanya ada IG-nya nggak, belum ada, tapi kalau Facebook pasti ada. ya Iya, tidak ada. Itu lagi kalau untuk wilayah kita, tapi kalau yang tapi budgetnya agak mahal Pak. kalau Berapa? tinggal kalau sudah naik, kayaknya kok budgetnya naik, budgetnya meningkat, maka yang kita dapatkan seimbang nggak? Sepadan nggak? Kalau sepadan nggak apa-apa saja. Kalau enggak berarti memang harus menurunkan level sedikit. Masih ada? Oke, thank you. Sudah keren sekali. Pemedia siap sama. Sudah Pak, sudah lebih murah, gratis. Terus Sama-sama lebih gratis. Banyak juga yang pakai itu disimpan, banyak yang pakai Facebook daripada
Kalau kita lebih banyak kan. Sudah pakai baik? Gratis lagi. Oke, thank you. Meskipun pakai gratis ya. Dan tidak ada salahnya kalau misalnya kalian dulu sudah kerja dan ternyata ada perubahan tren di wilayah kita. Ya kan seperti itu ya. Akan terjadi perubahan tren. Gitu. Nah, kita harus membangun kita punya pasar. Kalau misalnya pasar tidak ada salahnya kalau misalnya kalian dulu sudah kerja dan ternyata ada perubahan tren di wilayah kita. Ya kan seperti itu ya. Akan terjadi perubahan tren. Gitu. Nah, kita harus membangun kita punya pasar. Kalau misalnya pasar kita ternyata banyak menggunakan Instagram atau TikTok, maka kita harus terjun ke sana juga. Ya, kalau tidak tergilas. Sekarang kita mau evaluasi sejauh mana kalian memahami. Kalau sebelum saya ada soal. Nah, itu kalau nanti waktu setiap bulannya itu sampai kalau kita mulai oke kita mulai ya sampai kita selesai kita akan dibuat perbedaannya adalah kalau misalnya sampai itu modelnya kayak tadi makan ya sekarang satu orang di meja yang lainnya di belakang nanti setelah waktu habis selesai makan dan ya kalian di belakang ya orang saja itu semua dulu ya. Mau udah gede semua. Oke, stop. Oke, balik. Ya, ayo. Ayo, stop dulu. Ya. Kita orang dulu, kita pegang. Oke. Ayo, dulu. Oke, ya. bukan memperebutkan emas ini. Itu yang benarnya. Untuk berapa nih? Dua, oke, good. Kita untuk komputer. Oke. Jadi juara 1, kemudian juara 2, juara 3. Iya. Hari ini yang aja ya. Oke. Adik-adik, itu soal silakan dibawa pulang dikerjakan lagi di rumah. Ya, yang salah dikoreksi. Kita tadi sudah membahas mengenai promosi. Ya, apa tadi media promosi? Promosi. Oh, promosinya. Orangnya apa? Kegiatan ya, kegiatannya ya. Kegiatan mempengaruhi orang lain ya atau audiens untuk apa? Supaya dia terjadi perubahan perilaku dia. Ya, bahas sederhananya supaya dia mau membeli. Gitu ya. Kemudian media promosi. Alat yang digunakan atau sarananya ya. Oke. Kemudian secara umum media promosi itu media cetak, salurannya ya, cetak, kemudian elektronik, kemudian lain. Nah, sekarang ada model promosi atau pengiklan itu di dunia periklanan sangat baru. Apa? Endorsement ya. Ada yang menjadi endorsement ini? Biasanya ini dilakukan oleh yang kita kenal di selebgram. Kemudian seberapa penting promosi untuk kita terus? Sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada promosi, Tidak, kenapa? Kalau tidak ada promosi,
konsumen kita tidak ke kalau sudah kenal yang kita harapkan Beli. kalau sudah habis membeli Beli lagi. maka harus diremain ya. Bagaimana menentukan media promosi yang sesuai dengan kita punya usaha, sesuai dengan karakter pangsa pasar kita ya. Jadi kalau misalnya online nih, jangan kita punya calon konsumen itu mainnya Facebook, kita hantam dengan Instagram. Ya, jadi harus disesuaikan. Ada sekalian, terima kasih hari ini kalian luar biasa sekali meskipun hampir 50% yang tidak hadir ya. Tapi kita maklumi karena ini di luar dari kontrol kita semua. Siapapun kalau kedukaan ya sebagaimana mestinya kita pasti akan merayap ya, apalagi itu terjadi pada keluarga dekat kita. Kita doakan sekali lagi adik-adik sekalian pertemuan berikutnya, karena ini tadi kita sudah selesai membahas konsepnya media promosi, maka pertemuan berikutnya kita akan membuat media promosi. Tentukan ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa produk hanya satu. Apa itu? Stik pembayar. Produknya sekolah kita. Ya. Jadi kita akan buat media promosinya dan kita action untuk mempromosikannya. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa dulu. Oke, adik-adik, saya ingatkan karena ini adalah musim semester, ya musim semester kan? Ya. Kalau nggak salah tunggu kan lagi. Ya, kita akan bulan semester, ya supaya nilainya bagus. Terima kasih adik-adik sekalian. Silakan siap-siap